Sebelumnya, setelah Pak Kepala Sekolah mengumumkan bahwa ujian Provinsi Selatan akan segera dimulai, Lufan pun berpikir bahwa setelah dirinya naik ke level 15, peta harta karun yang dia terima setiap hari belum sempat dipakai. Sayang peta harta karunnya hanya tingkat menengah. Namun kalau 3 peta itu bisa digabung, maka bisa menjadi peta tingkat tinggi. Menurut Lufan harusnya itu cukup untuk persiapan ujian besar. Tiba-tiba ada yang memanggil Lufan. Lufan pun menoleh, yang ternyata guru kelasnya yang menanyakan apakah Lufan juga ikut ujian besar. Iya guru, aku harus ikut. Aku sudah meningkatkan kekuatanku beberapa hari ini, jawab Lufan. Mendengar itu, gurunya Lufan sangat senang dan memberikan batu teleportasi kepada Lufan. Dengan senang hati, Lufan menerimanya. Batu teleportasi efek kegunaannya ketika digunakan di trial Secret Glam akan memindahkan pengguna ke lantai pertama Heavenly Tower. Sebaliknya, ketika digunakan dalam Heavenly Tower akan memindahkan pengguna ke Trial Realm. Lalu gurunya mengungkapkan para guru di sekolah sangat mempercayai semangat bertarungnya Lufan. Menurut mereka setara dengan kelas lainnya. Lalu juga gurunya mengingatkan meskipun ini hanya ujian, kesalahan kecil bisa membuat terluka parah bahkan kematian. Cobalah membentuk tim dengan teman sekelas untuk ujian. Kalau tidak bekerja sama, gunakan batunya untuk teleportasi. Jangan memaksakan dirimu nak, ujar gurunya Lufan menyarankan. Baik guru, ujar Lufan. Setelah gurunya pergi, Lufan bergumam dalam pikirannya. Skor tim akan dibagi ke semua anggota. Tujuanku bukan untuk sekedar lolos, tapi untuk jadi peringkat pertama. Tiba-tiba suara lembut memanggil Lufan. Ternyata itu adalah Qin Qiu bersama sahabatnya. Ah, kebetulan sekali. Apa dia timmu? Tanya Lufan. Benar, biar kuperkenalkan dengan sahabatku. Namanya Tao Xiaoman. Dia benar-benar kuat, jawab Qin Qiu. Halo, ujar Xiaoman kepada Lufan. Dengan muka malu-malunya, Qin Qiu mengajak Lufan untuk bergabung ke timnya dalam ujian ini. Terlihat Xiaoman sangat terkejut mendengarnya. Lufan pun meminta maaf karena tidak bisa bergabung dengan timnya Qin Qiu. Karena dia sudah berencana untuk pergi sendiri. Lufan juga tahu bahwa Qin Qiu ingin membantunya, tapi dia sudah berjanji akan melakukannya sendiri. Aku akan pergi duluan, kalian semangatlah, ujar Lufan sambil melambaikan tangannya pergi. Ya, kamu juga, ungkap Qin Qiu. Sedangkan dalam benaknya Qin Qiu mengatakan, melihat kekuatan Lufan, siapapun yang bergabung dengannya hanya akan menjadi ban. Qin Qiu, kenapa kamu mengundang kelas terlemah sepertinya untuk bergabung? Tanya Xiaoman. Tidak, dia kuat, percayalah. Peringkat tertinggi ujian Provinsi Selatan tahun ini akan diraih olehnya, jawab Qin Qiu yang sangat mempercayai kekuatan Lufan. Qin Qiu, kamu bicara apa sih? Jangan bilang kamu naksir dia, ujar Xiaoman menebak. Hah? Tentu saja tidak, berhentilah memikirkan yang aneh-aneh, ujar Qin Qiu dengan muka memerahnya. Oh, ayolah, wajahmu baru saja memerah, goda Xiaoman. Qin Qiu pun tak bisa berkata-kata lagi. Setelah itu, Shen berganti ke tempat Lufan yang mulai memasuki tempat ujian. Banyak para murid yang sudah berada di sana. Lalu Pak Kepala Sekolah berujar dalam monitor. Perhatian semuanya, para peserta portal yang di langit dibagi menjadi 4 level. Normal, Hard, Fear, dan Nightmare. Ketika terbuka, peserta yang terpilih untuk level itu bisa memasuki Heavenly Tower menggunakan batu teleportasi. Pada level normal, Heavenly Tower hanya sebuah proyeksi dan tidak akan menyebabkan cedera yang berat. Sedangkan level hard ke atas, semuanya adalah monster sungguhan. Ketika menggunakan batu teleportasi, skor kalian akan dipertahankan. Para murid yang mendengar pun berkomentar, mereka merasa ini pilihan level yang paling aman. Naik ke level lain sama saja bunuh diri. Hanya kelas tersembunyi yang berani masuk. Lalu kepala sekolah melanjutkan, para monster di level Fear lebih ganas, tidak direkomendasikan untuk pergi sendiri. Jangan memikirkan tentang pembagian poin, hidup kalian lebih penting. Tiba-tiba terdengar suara seseorang tengah tertawa keras. Kepala sekolah, apa kau lihat? Kali ini aku akan mencapai skor tertinggi, ujarnya sangat percaya diri. Orang ini bernama Hong Wu, kelas tersembunyi profesi Master Qigong level 14. Xiaoman pun mengungkapkan bahwa Hong Wu ini adalah seorang ahli nomor 1 di sekolah menengah. Dia juga meraih posisi 5 teratas di provinsi. Master Qigong itu kelasnya fleksibel, bisa menyerang maupun bertahan, dan dia menantang sendirian, ujar Qin Qiu. Sedangkan para murid yang lain berujar bahwa kalau ada Hong Wu di sini, mereka hanya bisa menargetkan level bawah.
Kita jelas tidak bisa melawannya. Haruskah kita memilih level yang lebih rendah? Sementara itu di kantor kepala sekolah, hahaha, Hongwu adalah murid paling tangguh di sekolah kita. Sudah pasti dia akan jadi peringkat pertama. Aku rasa Putri Tuan Qin itu juga hebat. Menurutku dia akan masuk 3 besar, ya kan? Ujar kepala sekolah menengah nomor 1. Lufan, sungguh disayangkan. Kalau dia dapat kelas tersembunyi lain, dia tidak akan bisa membiarkan sekolah menengah nomor 1 mengambil semua penghargaan, pikir kepala sekolahnya Lufan sambil menghela napas. Kepala sekolah, aku punya kandidat untuk posisi teratas kali ini. Aku cukup yakin dengannya, ungkap Qin Sanhai. Siapa yang Tuan Qin maksud? Tanya kepala sekolah. Lufan, Dragon Tamer dari sekolah tinggi nomor 3, jawab Qin Sanhai yakin. Mendengar itu, kepala sekolah sangat terkejut. Sedangkan kepala sekolah menengah nomor 1 hanya tertawa dan berujar semua murid sudah pergi. Tapi dia belum memasuki Heavenly Tower. Apa dia sudah menyerah dengan ujiannya? Hahaha, jangan bercanda Tuan Qin. Memangnya Dragon Tamer bisa apa? Lihatlah murid nomor 1 kami, Hongwu. Dia sudah mencapai lantai 4 dan peringkat pertama. Terlihat di monitor, Hongwu berada di peringkat pertama dengan level Fear berada di lantai 4 dengan poin 3000. Sedangkan Qin Kyu dan Xiaomen berada di peringkat kedua dengan level Fear berada di lantai 3, poinnya pun 3900. Di peringkat ketiga ada Zhang Tao level Heart sudah berada di lantai 2 dengan poin 2300. Lalu kepala sekolah B mengungkapkan, dia bukannya menyerah, dia menunggu portal menuju level terakhir. Terlihat Lufan mulai menggunakan batu teleportasi. Lufan pun mulai memasuki level paling sulit, yaitu Nightmare. Apakah dia memilih level Nightmare? Dia terlalu percaya diri. Apa dia sudah gila? Dragon Tamer sepertinya akan mati. Cepat hentikan dia. Anak muda, tidak ada peserta yang kembali secara utuh setelah menantang level Nightmare. Orang terakhir yang menantang level itu adalah 8 tahun yang lalu. Dia dimakan habis oleh monster buas. Kematian yang mengerikan, ungkap kepala sekolahnya Lufan sambil mengingat kejadian yang menurutnya sangat mengerikan itu. Ini aneh, apakah kepala sekolah tinggi nomor 3 milikmu belum menjelaskan peraturan ujian ini? Dragon Tamer itu benar-benar tidak terselamatkan. Penilaian Tuan Qin juga perlu ditingkatkan. Dia tidak bisa dibandingkan sama sekali dengan Hongwu. Ya, mari kita fokus ke penampilan dari Master Qigong yang berbakat itu, ujar kepala sekolah menengah nomor 1. Mendengar itu, Qin Sanhai hanya mengatakan, kepala sekolah, ini masih terlalu awal untuk mengambil kesimpulan. Kenapa kita tidak melihat sedikit lagi sebelum menentukan? Mendengar perkataan Qin Sanhai yang sangat percaya kemampuan Lufan, membuat kepala sekolah tinggi nomor 3 sangat bertanya-tanya, apa jangan-jangan Lufan? Sayangnya Shin berganti ke Heavenly Tower atau lebih tepatnya di Sky Tower level Nightmare lantai pertama. Di sana ada Lufan yang tengah dihadang segerombolan monster serigala berlevel 10 dengan skill beat yang menyebabkan damage bleeding berkelanjutan pada target. Lalu ada skill Neck Hole meningkatkan semua atribut rekannya dan mereset cooldown skill. Tanpa basa-basi lagi, sang serigala dan segerombolannya menyerang Lufan. Namun dengan santainya Lufan memanggil pedang dragonnya. Dengan satset Lufan menghabisi para serigala itu. Dengan sangat mudah, bin easy, Lufan menyelesaikan lantai pertama Sky Tower dengan level Nightmare. Melihat itu, para kepala sekolah sangat terkejut dibuatnya karena dalam sekejap Lufan berhasil mengalahkan segerombolan monster serigala. Jangan bilang dia menemukan legendary dragon, ujar Pak Kepala Sekolah Tinggi nomor 3. Sementara itu, Qin Sanhai hanya tersenyum dengan puasnya melihat reaksi para kepala sekolah. Terlihat papan peringkat berubah drastis. Lufan untuk sementara melesat ke peringkat 2 dengan level Nightmare lantai 1. Poinnya pun 1999. Di sini kita mengetahui level dan tingkat lantai sangat berpengaruh. Contohnya Hongwu level Fear lantai 4 dengan poin 3000. Lebih tinggi peringkatnya daripada Qin Kyu dan Xiaomen yang mengumpulkan poin 3900. Walau level kesulitannya juga Fear, hanya saja lantai mereka berdua baru lantai 3. Bahkan mereka berdua di bawah Lufan yang hanya mengumpulkan poin 1999, lantainya pun baru lantai pertama, tapi level kesulitannya Nightmare. Lalu seseorang tengah berjalan membawa sebuah koper dan langsung menobrak pintu ruangan para kepala sekolah, membuat semua orang di sana terkejut. Permisi, saya Qian Xiong, utusan khusus dari Longdu. Maaf, saya kesini harus mengganggu para kepala sekolah untuk membawa satu orang kembali ke Longdu untuk investigasi.
Dragon Tamer Lufan, di mana dia? Tanya Qian Xiong dengan kelas atau profesi Swordman level 57. Sementara itu di tempat Lufan tak menyangka dia sudah mencapai area yang tertera di peta. Menurutnya, treasure map yang dia gabungkan sebelum ujian ternyata ada di lantai pertama Sky Tower. Tanpa banyak pikir lagi, Lufan segera mengambil harta karunnya. Lufan pun memperoleh skill Background Acceleration setelah digunakan memperoleh skill pasif dan juga meningkatkan XP yang diperoleh peliharaan sebesar 100%. Menurut Lufan, ini sangat sempurna untuk naga Xiaoye. Waktu keluar dari alam rahasia, Lufan merasa naga Xiaoye naik levelnya terlalu pelan. Dengan adanya skill pasif ini, Lufan merasa dirinya seperti mendapat jackpot. Lalu kita kembali ke ruangan para kepala sekolah. Kepala sekolah Bai, sebagai guru Lufan di sekolahmu, Anda harus segera menghentikan ujiannya dan memanggilnya kembali ke sini, pinta Qian Xiong. Mendengar itu, kepala sekolahnya Lufan mengatakan meskipun itu urusan penting, tetap saja harus menunggu sampai ujian selesai. Sebagai kepala sekolah, dia bisa bantu mengatasi untuk Lufan. Mengatasi untuknya, Anda tidak bisa mengambil hukuman yang harusnya dirasakan bocah itu, ungkap Qian Xiong. Mendengar kata hukuman membuat kepala sekolah terkejut dan yang lain juga bertanya-tanya. Sedangkan Qin Sanhai mendekati Qian Xiong dan mengatakan, "Pak Tua Qian, demi persahabatan lama kita, ayo keluar sebentar. Tolong jangan ganggu tugasku, jangan coba-coba mendekatiku, Tuan Qin. Saya tidak tahu kenapa Anda melindungi Dragon Tamer itu. Tapi biar saya perjelas, kalau Anda berencana untuk ikut campur lagi, baik keluarga Jin maupun petinggi Longdu tidak akan senang," ungkap Qian Xiong kepada Qin Sanhai yang hanya diam. Lalu Qian Xiong melanjutkan, "Kalau sudah mengerti, tolong Anda pergi dari sini. Kepala sekolah Bai, bawakan orangnya kemari." Pak Tua Qian, hubungan antara petinggi Longdu dan keluarga Jin memang rumit dan punya dampak ke Longguo juga Taizi Guo. Tapi ketika rahasia Lufan ketahuan, keluarga Jin maupun petinggi Longdu tidak akan jadi masalah. Hari ini tidak ada yang bisa membawa Lufan pergi, ungkap Qin Sanhai dengan lantang sambil sebat dengan kerennya. "Rahasia? Omong kosong, membantah perintah untuk anak itu, Anda sudah berlebihan," ujar Qian Xiong yang mulai kesal. Namun dengan cepat Qin Sanhai memegang tangannya Qian Xiong. "Meski kau mengataiku kurang ajar, akan kuterima," ujar Qin Sanhai yang akhirnya kita mengetahui profesi ayahnya Qin Qiu ini adalah naik level 57. "Akan kulaporkan tindakan kalian pada petinggi Longdu," ancam Qian Xiong. Pak kepala sekolah Bai pun segera menenangkan Qin Sanhai dan Qian Xiong sambil mengatakan bahwa kita tidak boleh mengganggu ujian besar. "Kenapa Lufan melakukan ini?" tanya Qian Xiong. Mendengar pertanyaan seperti itu, Qin Sanhai menjawab, "Apa kau tidak penasaran tentang rahasia miliknya yang bisa membuat keluarga Jin dan petinggi Longdu terkejut?" Segera Qian Xiong melihat ke layar monitor dan melihat Lufan. Pikirnya, kenapa si Lufan ini memilih level Nightmare? Lalu kita kembali ke tempat Lufan. Lufan pun bergumam dalam pikiran, "Aku ingin lihat seberapa jauh aku bisa menghadapi ini sendirian." Setelah punya skill pasif ini, menurut Lufan dia lebih baik memanggil Bin Mengkuciosi naga Xiaoye lebih awal agar dia bisa dapat lebih banyak XP. Lalu Qian Xiong bertanya-tanya kenapa Lufan menantang tingkat Nightmare, pasti ada yang spesial dengan bocah ini. Tiba-tiba sebuah raungan begitu keras terdengar. Lufan pun akhirnya memanggil naga hitamnya. Melihat itu Qian Xiong sangat terkejut karena pertama kali melihat seekor naga. "Meski sudah pernah melihatnya sekali, tetap saja mengejutkan," ujar Qin Sanhai. "Semuanya, kalian sudah melihat rahasia miliknya. Dia satu-satunya Dragon Tamer dalam sejarah yang berhasil mempunyai naga," ungkap Qin Sanhai. Melihat itu, Pak kepala sekolah Bai tak menyangka Lufan dapat menjinakkan naga yang menurutnya naga raksasa yang begitu kuat dan mengancam. Sedangkan itu di tempat Lufan sudah berada di lantai 2. Dia dan naga Xiaoye menghajar dan menghabisi monster yang ada di sana. Dengan cepat dan singkat, Lufan menyelesaikan lantai 2 tingkat Nightmare ini. Para kepala sekolah yang melihat pun tak percaya bahwa ini adalah kekuatan dari ras naga. Menurutnya kelas transformasi ketiga bukan saingannya dan juga terlalu mengerikan apalagi saat naik level. Bukankah itu cukup untuk menaikkan level sebuah negara? Papan peringkat pun berubah. Lufan menjadi peringkat pertama dengan poin 58.500. Disusul Hongwu dengan poin 27.550 dan Qin Qiu bersama sahabatnya Xiaomen dengan poin 12.570. Oh iya, lantai Lufan saat ini berada di lantai 13 level atau tingkat Nightmare.
Sedangkan Hongwu lantai 22 tingkat Fear dan Qin Qiu bersama Xiaomen lantai 20 tingkat Fear. Terlihat Lupan bersama naga Xiaoye sudah berada di lantai 13 dan menghajar para monster di sana dengan sangat mudahnya. Lupan pun berhasil menyelesaikan lantai 13. Melihat itu, Pak Kepala Sekolah Bai pun mengungkapkan bahwa bukan hanya naganya, tapi perhatikan juga Lupan, peningkatan kekuatannya atribut miliknya pasti sudah melebihi 100. Bahkan tanpa memanggil Bin Bin Kucio si naga raksasa itu, dia masih bisa dengan mudah meraih posisi pertama di kota Jianghai. Pak Tua Qian, setelah melihat ini, apa kau masih mau menyeret Lupan ke hadapan para petinggi itu? Tanya Qin Sanhai. Hari ini aku sadar, aku paham kenapa kau berani menantang, jawab Qian Xiong. Kalau begitu, akan kukirimkan cuplikan video dari ujiannya ke guru. Mulai sekarang tidak perlu bagi utusan untuk mengganggu Lupan dan keluarga Jin. Silahkan Anda kembali, ujar Qin Sanhai. Mendengar Qin Sanhai menyebut guru, Qian Xiong pun terkejut dan menduga mungkinkah yang dimaksud guru itu adalah benar Marquis Stone North Tujing, ungkap Qin Sanhai dengan santainya. Lalu kita ke tempatnya Lupan yang sudah berada di lantai 20. Di sana Lupan tengah ditunggu Dark Skrifes bersama pasukannya. Level dari Dark Skrifes adalah 15. Skillnya pun bernama Black Curse yang dapat melemahkan atribut target sebesar 50% dan juga dapat meningkatkan atribut rekan sebesar 25%. Melihat monster Dark Skrifes, Lupan hanya santai-santai saja dan malah berpikir bahwa dengan God Acceleration harusnya Xiaoye sedikit lagi naik level. Lupan pun memerintahkan naga Xiaoye menggunakan semburan lapanya. Seketika itu naga Xiaoye langsung menyemburkannya. Semburan lapa secara terus-menerus bahkan sekaligus dapat menyembuhkan diri sendiri. Walhasil Dark Skrifes dan pasukannya terbakar hangus tanpa sempat menggunakan skillnya. Lantai 20 pun diselesaikan Lupan. Naga hitam Xiaoye naik level menjadi 11 dan Lupan naik level menjadi 16. Papan peringkat pun tidak berubah, hanya saja poinnya yang sangat berubah dan bisa kalian lihat sendiri dan baca sendiri. Xiaoye, ayo kita taklukkan Heavenly Tower bersama, ujar Lupan sambil tersenyum. Setelah itu 1 jam kemudian di lantai 50 level Fear. Di sana ada Hongwu yang telah mengalahkan monster dan berhasil menyelesaikan lantai 50 sambil dia terengah-engah. Hongwu pun bergumam dalam pikirannya. Menurutnya ujian besar tahun ini sangat kejam. Monster yang baru dia kalahkan tadi seharusnya diletakkan di lantai 70. Tapi bagaimanapun juga semuanya sulit. Satu-satunya yang bisa bersaing denganku untuk posisi pertama adalah Qin Qiu. Tapi dia membentuk tim, jadi poinnya akan jadi setengah. Julukan murid terbaik di Provinsi Selatan memang ditakdirkan untukku. Hahaha, kepala sekolah, apa Anda melihat penampilan saya? Hubungilah kepala The Top 10 Academy sekarang untuk mempersiapkan penerimaanku, teriak Hongwu sambil tertawa keras. Sementara itu para kepala sekolah tengah asik nonbar aksi Lupan. Dan mereka pun berkomentar, sudah lantai 50, semua murid teratas Provinsi Selatan sebelumnya gugur di rintangan ini. Ini adalah level penentu, meskipun Lupan lolos, kecepatannya tidak akan bisa naik setelahnya. Lupan pun sudah berada di lantai 50, tempatnya pun penuh dengan salju. Lupan pun tengah asik melihat skill baru Xiaoye yang telah naik level. Skillnya pun berupa transformasi. Menurut Lupan ada 4 jenis perubahan wujud dasar naga. Pertama ada Young Dragon, semua atribut dan tingkat konsumsi berkurang 50%. Kedua ada Dragon Maiden, wujud manusia didapatkan setelah membuat kontrak darah. Ketiga ada Destruction Dragon Oven, strength berkurang 50%, sedangkan spirit meningkat 100%, memperoleh skill baru, Dimit Interaction dan Lava Eruption. Keempat dan yang terakhir ada World Ending Watcher, spirit berkurang 50%, sedangkan strength meningkat 100%, memperoleh skill baru, Etran dan Powerful Roar. Tiba-tiba Lupan merasakan sesuatu bergetar. Muncullah monster Gian Mountain level 20. Skill dari Gian Mountain ini bernama Mountain Arm, mengayunkan lengan batu untuk menyapu semua target di depannya, menyebabkan damage besar. Skill Landslide, melompat dan menjatuhkan diri, menghancurkan apapun yang di bawahnya, menyebabkan damage besar, diikuti dengan 5 kerusakan tambahan. Skill Amethyst Shock, meningkatkan kekebalan terhadap sihir sebesar 50% dan juga kebal terhadap efek armor piercing.
Bos level Nightmare, bagaimana cara melawannya? Ujar kepala sekolah Bai. Sedangkan kepala sekolah menengah pertama berujar, sudah kuduga lantai 50 memang penentuan. Ini akan memperlambat Lufan dalam memanjat tower. Sedangkan dalam pikirannya bergumam, skor Lufan menduduki posisi pertama. Sepertinya sudah pasti dia yang akan menjadi murid terbaik Provinsi Selatan. Sungguh murid yang menjanjikan, sayang sekali dia bukan dari sekolah kami. Lalu sang bos Giant Mountain menggunakan skill Mountain Arm. Sang bos pun mengayunkan lengan batunya mengarah ke Lufan. Melihat serangan itu, menurut Lufan memang sewajarnya kalau kesulitannya meningkat. Bagaimanapun ini sudah setengah dari menara. Dengan santainya, Lufan meminta Naga Xiaoya menahan serangan bos Giant Mountain. Adu tinju pun tak terelakkan. Lalu Lufan mencoba skill barunya World Thunder. Naga Xiaoya pun mulai berubah bentuk. Melihat itu, orang-orang yang ada di ruangan para kepala sekolah sangat terkejut karena naga hitam milik Lufan bisa berubah bentuk ke wujud tempur. Perubahannya sungguh menakjubkan. Ini membuatku merinding, ujar Qin Sanhai. Lalu sang bos Giant Mountain mulai menyerang Lufan dengan pukulannya lagi. Untungnya Lufan dengan gerakan cepatnya dapat menghindarinya. Lufan pun lalu memerintahkan Naga Xiaoya menggunakan skill Mighty Chow Assault. Skillnya pun dapat menerjang dengan cepat, diikuti dengan gigitan, menyebabkan target mengalami damage bleeding secara terus-menerus. Melihat itu, para kepala sekolah dibuat merinding lagi dengan skill naganya Lufan. Menurutnya kekuatan serangannya paling tidak ada di 2000 poin. Lalu tangan besar bos Giant Mountain mengincar Lufan. Dengan cepat, Lufan memutar tubuhnya dan menghindari serangan bos Giant Mountain. Lalu Lufan menggunakan skill Dragon Claw-nya. Boom! Ledakan pun terjadi. Sementara itu, Qin Sanhai mengatakan, Pak Tua Qian, melihat kekuatan Lufan, bukankah seharusnya kau bersyukur aku menghentikanmu dari membawanya pergi? Mendengar Qin Sanhai mengatakan seperti itu, Qian Xiong hanya diam tak bisa berkata-kata. Lalu Naga Xiaoya meraung dengan kerasnya. Skill awan penuh amarah Xiaoya menyebabkan damage besar ke target dalam jangkauan dan juga memberikan efek melemahkan. Lufan pun ingin mengakhiri dengan serangannya, namun sayang Naga Xiaoya dengan cepat bergerak dan langsung menghantam sang bos Giant Mountain dengan kerasnya. Walhasil bos Giant Mountain hancur seketika dan Naga Xiaoya naik level lagi menjadi 12. Naik level lagi, memilih level Nightmare memang keputusan terbaik. Bukan hanya kesulitan ini tidak berarti apa-apa, tapi selama kuhadapi satu persatu, XP yang kudapat masih akan terus meningkat, pikir Lufan sambil berjalan menuju portal yang telah terbuka. Karena Lufan sudah menyelesaikan lantai 50. Sepertinya lantai 50 yang disebut sebagai lantai penentu pun masih terlalu mudah untuk Lufan, ujar Qin Sanhai. Kekuatan naga miliknya jauh melebihi ekspektasiku, ungkap kepala sekolah menengah pertama. Utusan Qian, berdasarkan pengalaman Anda di Dragon City, bisakah Anda memberikan nilai kisaran tentang seberapa kuat atribut naganya Lufan setelah berubah wujud? Tanya kepala sekolah Bai. Mendengar itu, Qian Xiong menjawab bahwa dirinya memang sudah melihat banyak hal menakjubkan di Dragon City. Tapi kalau kita bandingkan dengan kekuatannya, atribut strength naga ini setelah berubah setidaknya mencapai 2500 poin. Hah? Apa? 2500 poin? Bukankah level dan atribut kita jadi tidak ada apa-apanya? Ujar kepala sekolah menengah pertama terkejut dan tak menyangka. Sedangkan kepala sekolah Bai berpikir kalau perkiraanku sebelumnya benar, aku khawatir atributnya tidak akan menurun sama sekali, justru makin meningkat. Karena sudah melewati lantai 50, mode X plus 1 perlahan akan jadi lebih terlihat, ungkap kepala sekolah menengah. Mendengar itu, Qin Sanhai bertanya-tanya tentang apa itu X plus 1. Kepala sekolah Bai pun menjelaskan tentang mode X plus 1 itu. Mode itu diciptakan oleh murid yang pertama kali merancang tower ujian ini. Setelah peserta melewati lantai 50, semua lantai tidak hanya memiliki banyak monster, tapi akan ditambahkan satu bos tiap lantainya. Ini membuat ujian terasa seperti Scratch Ram sungguhan, dengan kemungkinan akan adanya bahaya secara terus-menerus. Bagaimanapun di Tower Nightmare, entah itu X plus 1, semuanya digantikan dengan bos level Nightmare.